Halo, perkenalkan, nama saya Theoral Maria Ineke dan saat ini saya akan membagikan best practice yang telah saya lakukan dengan menggunakan metode STAR, yaitu situasi, tantangan, aksi, refleksi, hasil, dan dampak terkait pengalaman mengatasi permasalahan siswa dalam pembelajaran. Saya adalah mahasiswa PPG dalam jabatan di Universitas Negeri Manado, kategori 1, gelombang 2 tahun 2022, program studi ekonomi. Lokasi tempat saya melaksanakan praktik bayi ini adalah di SMA Kristen 1 Salatiga, di mana PPL Aksi 2 dilaksanakan pada hari Selasa 10 Januari 2023. Tujuan dari praktik baik ini adalah untuk meningkatkan hasil belajar peserta didik melalui model pembelajaran inovatif problem-based learning dengan media pembelajaran video dari TikTok pada pelajaran ekonomi kelas 11, materi dampak inflasi dan cara mengatasi inflasi. Yang menjadi latar belakang dari praktik baik ini adalah yang pertama, hasil belajar peserta didik yang masih rendah. Yang kedua, model kegiatan belajar mengajar yang dilakukan oleh guru masih kurang inovatif dan masih menggunakan model pembelajaran konvensional. Dan yang ketiga, guru belum maksimal dalam memanfaatkan media pembelajaran berbasis teknologi dalam kegiatan pembelajarannya. Peran dan tanggung jawab penulis dari best practice ini adalah penulis dalam praktik ini sebagai guru berperan sebagai fasilitator dalam perencanaan dan pelaksanaan proses pembelajaran dan juga bertanggung jawab dalam mendesain pembelajaran yang kreatif, inovatif, menantang dan menyenangkan dengan menggunakan model, metode, dan media pembelajaran yang tepat sehingga tujuan pembelajaran dapat tercapai dan meningkatkan pemahaman serta hasil belajar peserta didik pada materi inflasi. Alasan praktik baik ini penting untuk dibagikan adalah model pembelajaran problem-based learning dengan menggunakan media pembelajaran berupa video dari TikTok terbukti dapat menyelesaikan permasalahan terkait rendahnya hasil belajar peserta didik, model pembelajaran guru yang kurang inovatif, dan pemanfaatan media pembelajaran yang belum maksimal oleh guru. Selain itu, praktik baik ini dapat menjadi motivasi bagi diri sendiri untuk dapat mendesain dan menerapkan pembelajaran yang inovatif dan kreatif, serta praktik baik ini dapat menjadi referensi bagi rekan guru lain dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran. Tantangan yang diperoleh dari guru adalah yang pertama, tantangan untuk memilih model pembelajaran inovatif yang tepat sesuai dengan karakteristik materi pembelajaran. Yang kedua, mencari video dari TikTok yang tepat sesuai dengan materi pembelajaran. Dan yang ketiga, membutuhkan persiapan cukup lama untuk merancang dan juga mempersiapkan pembelajaran. Yang keempat, tantangan untuk menerapkan seluruh sintak pembelajaran dalam waktu yang terbatas. Dan yang terakhir adalah tantangan dalam hal kemampuan memanfaatkan dan mengintegrasikan TPAC di dalam kelas mengingat banyak perangkat yang dipakai dalam pelaksanaan PPL. Selain itu, terdapat tantangan dari peserta didik yang harus dihadapi oleh penulis, yaitu yang pertama, peserta didik ada yang tidak melaksanakan tugas mandiri untuk mencari data secara mandiri dengan baik. Yang kedua, kurangnya rasa percaya diri dari peserta didik ketika mempresentasikan hasil diskusi kelompok. Dan yang ketiga, peserta didik malu untuk mengungkapkan pendapat. Dan yang keempat, peserta didik belum aktif dalam berdiskusi. Langkah-langkah yang dilakukan untuk menghadapi tantangan tersebut adalah yaitu dengan menyusun perangkat pembelajaran, menerapkan metode pembelajaran yang bervariasi, meningkatkan pengetahuan dan pemahaman mengenai model pembelajaran melalui internet. Yang berikutnya, memilih video pembelajaran yang tepat melalui aplikasi TikTok, lalu membuat slide PowerPoint melalui media Canva agar menarik, mempersiapkan segala sarana dan prasarana, memberikan motivasi kepada peserta didik, dan juga belajar untuk mengelola kelas dengan mengorganisir peserta didik dengan lebih baik lagi.
Strategi untuk menghadapi tantangan yang dihadapi adalah penulis berkolaborasi dengan peserta didik, kepala sekolah, rekan sejawat orang, dan juga orang tua peserta didik. Dalam proses pelaksanaan pembelajaran, kegiatan pembelajaran dilakukan dengan menggunakan model pembelajaran problem-based learning, di mana fase yang pertama adalah orientasi peserta didik terhadap masalah, fase yang kedua adalah mengorganisasi peserta didik untuk belajar, fase yang ketiga membimbing penyelidikan individu maupun kelompok, fase keempat mengembangkan dan menyajikan hasil karya, fase kelima menganalisa dan mengevaluasi proses pemecahan masalah. Pihak-pihak yang terlibat di dalam best practice ini adalah yang pertama, guru sebagai fasilitator, yang kedua adalah peserta didik, yang ketiga adalah dosen pembimbing, dan yang keempat adalah guru pamong, yang kelima adalah kepala sekolah SMA Kristen 1 Salatiga, dan yang keenam adalah teman sejawat dari penulis. Refleksi hasil dan dampak dari best practice ini adalah yang pertama, model pembelajaran problem-based learning terbukti dapat meningkatkan hasil belajar dan meningkatkan rasa percaya diri peserta didik. Penggunaan media pembelajaran yang tepat dan menarik melalui Canva dan TikTok ternyata dapat membuat peserta didik menjadi lebih tertarik, fokus dalam proses pembelajaran dan lebih memudahkan dalam memahami materi pembelajaran. Respon orang lain terkait dengan best practice dari penulis adalah peserta didik sangat antusias dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran, rekan sejawat juga termotivasi untuk melakukan pembelajaran yang menerapkan model, metode, dan media pembelajaran yang inovatif. Demikian best practice dari saya. Terima kasih dan sampai jumpa.